Kasus ini sempat viral di Malaysia pada tahun 2007, di mana ada bocah yang berumur 8 tahun yang dilaporkan hilang. Dan selang 1 bulan, ia baru ditemukan, namun sudah tak bernyawa. Simak kisah selengkapnya setelah pesan berikut ini. Seorang bocah yang berumur 8 tahun yang dilaporkan hilang setelah pamit pergi ke pasar malam untuk membeli jepit rambut. Selang 1 bulan kemudian ia berhasil ditemukan, namun dalam kondisi yang mengenaskan. Kasus ini merupakan kasus kejahatan paling kejam dalam sejarah Malaysia. Namanya Nurin Jaslin Jasimin. Lahir pada September 1999 dari pasangan Jasimin Abdul Jalil dan Norazian Bistaman. Nurin adalah putri kedua dari 3 bersaudara. Sedari lahir, Nurin mengidap penyakit ginjal dan darah tinggi yang mengharuskannya meminum obat setiap hari. Pada tanggal 20 Agustus 2007, sekitar pukul 8.30 malam, Nurin berpamitan kepada orang tuanya untuk pergi ke pasar malam yang tidak jauh dari rumah mereka. Orang tuanya pun mengizinkan, sama sekali tidak memikirkan adanya kejadian buruk yang akan menimpa Nurin ketika pergi sendirian. Namun, dugaan mereka salah. Hingga pukul jam 12 malam, Nurin tidak kunjung kembali. Orang tua Nurin yang cemas akhirnya melapor ke polisi setempat, lalu membuat laporan orang hilang. Berbagai usaha pencarian dilakukan melalui media dan dibantu juga oleh warga sipil. Menurut kesaksian salah satu orang, dia melihat sebuah mobil van putih tiba-tiba menghampiri Nurin yang hendak membeli jepit rambut di pasar malam. Setelahnya, sekelompok pria yang berusia sekitar 20 tahunan memasukkan Nurin secara paksa ke dalam mobil. Dan Nurin pun sempat berteriak, "Tidak mau, tidak mau." Dan itulah terakhir kali Nurin terlihat. Pada tanggal 17 September 2007 di pagi hari, Cheng Yang Fang mendapati sebuah tas olahraga tergeletak begitu saja di depan tokonya di Taman Petaling Utama. Cheng yang merasakan penasaran akhirnya memilih membuka tas itu. Ia terkejut karena hal pertama yang ia lihat adalah sepasang kaki. Jasad tersebut langsung dibawa oleh polisi untuk dilakukan otopsi. Penemuan jasad itu pun sampai ke orang tua Nurin. Awalnya mereka tidak yakin jika itu adalah putri mereka. Namun setelah dilakukan tes DNA, jasad tersebut ternyata memang benar Nurin Jaslin Jasimin. Hasil otopsi ini mendapati salah satu penyebab kematian Nurin adalah karena pelaku dengan tega memasukkan timun dan terong ke dalam kemaluannya, yang menyebabkan rektumnya pecah hingga terkena infeksi bakteri. Jasadnya ketika ditemukan juga dalam keadaan kurus dan terdapat berbagai luka lebam pada badannya. Nah, hal itulah yang membuat orang tuanya tidak mengenalinya sama sekali. Dan Nurin tampaknya telah hidup penuh penyiksaan selama hampir 1 bulan. Jasad Nurin akhirnya dimakamkan pada 20 September 2007 di tanah pemakaman Islam Taman Ibu Kota, Gombak. Selang 8 hari kemudian, 4 orang pria dan seorang wanita ditangkap di sebuah toko. Akan tetapi, pada akhirnya wanita itu dibebaskan setelah diinterogasi dan diselidiki tidak memiliki kaitan dengan kasus pembunuhan Nurin. Sementara, 4 pria lainnya juga akhirnya dibebaskan tanpa syarat 3 hari kemudian karena kurangnya bukti. Nah, pada tanggal 11 Oktober, polisi merilis 2 rekaman video yang ditangkap oleh kamera CCTV dekat sebuah toko di Petaling Utama, Petaling Jaya, di mana tas olahraga yang berisi mayat Nurin ditemukan. Rekaman itu bahkan sempat dikirim ke FBI untuk memperjelas video yang buram. Rekaman pertama yang diambil sekitar pukul 1 siang pada 16 September menunjukkan seorang pengendara sepeda motor membawa tas olahraga dengan tubuh Nurin di dalamnya dan meninggalkannya di sebuah toko. Nah, rekaman yang kedua direkam 1 jam kemudian menunjukkan seorang wanita berkeliaran di sekitar toko yang kemudian dijemput oleh 3 orang yang tiba di tempat kejadian.
Namun lagi-lagi, rekaman yang sudah disempurnakan itu tetap gagal mengungkap wajah sang pelaku. Polisi dan seorang pengusaha kemudian membuat sayembara dengan penghargaan sebesar 20.000 ringgit Malaysia atau sekitar 70 juta rupiah untuk informasi yang mengarah pada penangkapan pembunuhan Nurin. Namun hingga saat ini pelakunya masih belum terungkap. Yap, itulah kisah yang sempat viral di Malaysia. Pelakunya sungguh keji, bahkan sampai sekarang pun belum bisa terungkap siapa pelakunya. Hati-hati, siapa tahu dia bersembunyi di sekitar kalian.